Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa tetap semangat dalam menghadapi aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah materi di mana materi ini ada pada pembelajaran kelas 9, yakni tentang bagaimana ketentuan akikah dalam ilmu fikih. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan sedikit ilmu ini ada manfaatnya buat kami sebagai yang menyampaikan, dan begitu juga sebaliknya bagi para penonton semuanya. Namun sebelum lanjut ke materi berikutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel Rumah Ilmu. Jangan lupa berikan kami komentar, berikan kami saran dan masukan. Mudah-mudahan dengan subscribe-nya teman-teman semuanya, kami lebih semangat lagi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Karena pada hakikatnya channel ini dibuat dengan tujuan di samping untuk berdakwah, juga untuk kegiatan bagaimana mengolah alam dan sebagainya. Baik, yang pertama apa yang dikatakan dengan akikah? Akikah itu kalau kita perhatikan itu berasal dari bahasa Arab, yakni akko. Akko itu kalau kita perhatikan dalam kamus bahasa Indonesia, berarti membelah atau memotong. Kemudian kata akko itu membentuk kata al-aiqah dan menjadi kata al-aqidah, yang artinya adalah rambut bayi yang dibawa sejak beliau lahir ke dunia. Kita tahu masing-masing bayi itu membawa rambut, dan rambut yang dibawa oleh bayi itu ada kalanya rambutnya lebat, ada kalanya hitam, ada kadang-kadang sedikit saja, ya. Tergantung bagaimana seharusnya perkembangan seorang anak tersebut. Nah, oleh sebab itu dalam ilmu fikih dikatakan akikah itu adalah menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak pada hari ketujuh dari kelahirannya. Jika hari ketujuh dari kelahirannya orang tuanya belum mampu untuk menyembelih hewan akikah, maka boleh dilakukan pada hari yang ke-14. Jika hari yang ke-14 juga belum mampu orang tuanya melakukan itu, maka laksanakan akikah itu pada hari yang ke-21. Nah, tujuan daripada akikah itu adalah sebagai tanda syukur seorang ayah atau seorang ibu atas kelahiran anaknya. Nah, disinilah letak perbedaan antara kurban dengan akikah. Kalau kurban itu tujuannya adalah niat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan akikah ini adalah sebagai wujud tanda syukur seorang ayah atau seorang ibu atas kelahiran anaknya. Maka bagaimana sesungguhnya ketentuan akikah itu? Yang pertama, akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 atau hari yang ke-14, hari yang ke-21 dari kelahiran anak. Jika pada 3 hari berikut itu orang tuanya belum mampu melakukan amal ibadah akikah tersebut, maka orang tua boleh melakukan akikah itu pada anak telah berusia 40 hari. Kemudian kalau seandainya 40 hari juga belum mampu, boleh dilakukan akikah itu pada anak belum dia balik ataupun belum dewasa. Para penonton yang saya hormati, kemudian yang kedua,
mengenai hewan akikah. Kalau kita perhatikan beberapa hadis Rasulullah SAW, di mana kata Nabi, hadis diriwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Nabi itu melakukan akikah untuk kelahiran Hasan wal Husain itu katanya masing-masing adalah seekor kibas. Artinya apa? Hewan yang boleh kita akikahkan itu adalah kambing. Dengan ketentuan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing. Maka disembelihkanlah pada hari ke-7 atau hari yang ke-14 atau hari yang ke-21 hewan tersebut. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, kenapa jumlah anak laki-laki itu lebih besar ketimbang anak perempuan. Hal ini menyangkut tentang masalah tanggung jawab. Tanggung jawab anak laki-laki itu lebih besar ketimbang anak perempuan. Kemudian, satu hal yang membedakan antara akikah dengan kurban itu adalah bahwa akikah ini disembelih hewannya berupa kambing, kemudian dimasak, kemudian diundang orang untuk makan bersama di rumah kita. Undangan untuk akikah, dalam artian mendoakan anak yang baru lahir tersebut. Maka sini letaknya bahwa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwa 3 kewajiban orang tua terhadap anak yang baru lahir itu adalah, yang pertama, mengakikahkan anak. Beriringan dengan itu, setelah akikah itu adalah memberikan nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Kemudian yang ketiga adalah mencukur rambut bayi tersebut. Nama jangan disepelekan, karena nama itu merupakan suatu identitas, dan nama itu adalah rangkaian doa yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya seorang ayah yang melahirkan anaknya, apakah laki-laki atau perempuan, maka disunnahkan baginya untuk menyembelihkan hewan akikah. Kenapa? Karena di dunia ini kita sembelihkan untuknya hewan akikah, maka dia yaumil mahsyar nanti anak tersebut akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, para pemirsa yang kami hormati, jika ada di antara kita yang mungkin sampai hari ini belum dilaksanakan akikah oleh kedua orang tua kita, karena faktor ketidakmampuannya atau karena faktor ekonominya, maka kita dibolehkan untuk mengakikahkan diri kita sendiri. Itu saja pengajian kita hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk yang menyampaikan, dan begitu juga bagi para subscriber kami semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan manfaat, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.